Shalom saudara terkasih, berjumpa lagi di dalam pemahaman Alkitab Jemaat pada hari ini bersama saya Pendeta Nathaniel Valentino. Pertama-tama saya perlu menyampaikan permohonan maaf karena keterlambatan tayang program PA Jemaat ini yang seharusnya tayang pada hari Rabu 8 Februari 2023. Saudara terkasih, tema PA pada hari ini adalah pelayanan yang memancarkan terang hidup. Kita bersama akan mendalami bacaan Alkitab dalam Yohanes 8 ayat 12-30. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari NKB 111, Gereja Bagai Bahtera.
Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan syukur untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kini tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 8 ayat 12-30. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap Dia, karena saatnya belum tiba. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang?" Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah kita yang membaca dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Haleluya. Pelayanan yang memancarkan terang hidup. Saudara terkasih, sangat menarik membaca kisah kehidupan dan pelayanan Yesus dari berbagai Injil. Masing-masing Injil memiliki perspektif yang berbeda tentang Yesus. Sekalipun mereka menyampaikan satu pesan yang sama, yaitu bahwa Yesus adalah Juru Selamat dunia. Injil Matius sangat menyoroti aspek keyahudian Yesus, sehingga hal-hal seputar penggenapan nubuat masa lalu bangsa Israel sangat ditekankan. Injil Markus sangat menekankan pelayanan Yesus. Oleh karena itu, kita tidak menemukan kisah asal-muasal Yesus di Injil ini. Markus langsung to the point pada karir Yesus sebagai Juru Selamat. Injil Lukas menyerupai Injil Matius. Kisah asal-muasal Yesus diceritakan di awal. Bedanya, Lukas lebih menekankan kehadiran Yesus bagi orang-orang non-Yahudi. Di dalam Injil ini, kita bisa menemukan kisah tentang orang non-Yahudi seperti orang Samaria yang tidak diceritakan di Injil Matius atau Injil lainnya. Injil Yohanes paling unik di antara ketiga Injil lainnya.
Injil Yohanes memang menceritakan kisah asal muasal Yesus dan pelayanan Yesus. Tetapi Injil Yohanes menceritakan Yesus secara filosofis. Jika Injil Matius dan Lukas menceritakan silsilah keluarga, Injil Yohanes menceritakan asal muasal Yesus dengan penjelasan metafisika. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sebenarnya ada alasan mengapa Yohanes melakukan ini. Tujuan Yohanes adalah menekankan aspek keilahian Yesus. Sisi ketuhanannya lebih ditekankan dibandingkan aspek-aspek humanis dari Yesus Kristus. Dari awal sampai akhir Injil Yohanes sangat konsisten menekankan tentang aspek ini. Dalam Yohanes 8 ayat 12 sampai 30, secara garis besar kita melihat Yesus yang mewartakan dirinya sebagai terang dunia. Mereka yang mengikuti Yesus akan memiliki terang hidup. Melalui pewartaan ini Yesus mengatakan bahwa Dia adalah sumber kebenaran yang memberikan petunjuk bagaimana menjadi manusia baru seturut dengan kehendak Allah. Kehadiran Yesus sebagai terang dunia menjadi rujukan, menjadi referensi, atau menjadi role model bagaimanakah menjalani kehidupan di dunia ini. Yesus perlu dipercaya sebagai pembawa terang dalam kehidupan dunia karena Dia adalah ahlinya. Itulah mengapa Ia disebut juru selamat, orang yang ahli dalam menyelamatkan. Seseorang disebut ahli karena kompetensi dan kemampuan khususnya di bidang tersebut. Dia telah mengetahui segala sela dan tips jitu yang mujarab. Saudara terkasih, secara khusus tema hari ini mengantarkan kita untuk berefleksi tentang pelayanan. Mengapa? Karena kita masih berada dalam suasana perayaan HUT GKI Taman Ciburut Bandung ke-107 tahun. Pertanyaannya, apa hubungannya pelayanan dengan terang hidup dalam kehidupan kita? Dalam tradisi masyarakat Yahudi, terang yang diterjemahkan dari bahasa Yunani pos memiliki dua makna simbolis. Yang pertama adalah keterbukaan pikiran, atau orang biasanya menyebutnya pikiran yang tercerahkan. Seseorang biasanya disebut tercerahkan pikirannya ketika ia mengalami kebuntuan, kemudian muncul suatu ide yang memberikannya jalan keluar. Saudara-saudara terkasih, momen-momen seperti ini bisa kadang-kadang terjadi tanpa diduga-duga. Misalnya saat saudara sedang berjalan, saudara mendapatkan suatu ide atau suatu pencerahan. Hanya saat membaca papan reklame saja, saudara bisa mengalami terang pada saat itu. Sekalipun pencerahan bisa dialami di waktu dan di tempat yang tidak diduga-duga, pencerahan bisa datang karena unsur kesengajaan. Maksudnya adalah pencerahan bisa diperoleh melalui program-program pembinaan Kristiani atau forum diskusi teologi. Banyak sekali sarana yang bisa kita tempuh agar kita menemukan pencerahan. Kalau di dalam gereja, program-program yang bisa menuntun pada pencerahan contohnya adalah misalnya persekutuan wilayah atau pemahaman Alkitab Jemaat seperti yang Bapak Ibu Saudara ikuti pada hari ini. Saat persekutuan wilayah biasanya kita mendengar kesaksian sesama kita. Tanpa diduga biasanya kita bisa menemukan pencerahan dari kisah hidup orang lain. Saat persekutuan wilayah juga kita memiliki banyak waktu untuk bertanya dan memberikan jawaban tentang topik pembacaan Alkitab yang sedang diperbincangkan. Diskusi ini akan memberikan pencerahan kepada kita. Biasanya saat mendengarkan khotbah kebaktian minggu, pengkhotbah hanya menyarikan inti dari pesan Alkitabnya. Karena keterbatasan waktu dan biasanya hanya disampaikan 20-30 menit yang kadang-kadang banyak bagian yang tidak tergali. Persekutuan wilayah dan juga pemahaman Alkitab Jemaat seperti ini memberikan kita banyak waktu untuk menggali lebih dalam. Dan dengan demikian kita bisa semakin tercerahkan. Saudara terkasih, sebagai pelayan Tuhan, baik di gereja maupun di masyarakat atau dimanapun Tuhan memanggil kita perlu cukup memperlengkapi diri kita melalui program-program pembinaan. Program-program seperti program-program pembinaan pelatihan, program persekutuan wilayah, pemahaman Alkitab adalah sarana yang tersedia di gereja kita untuk membekali para pelayan agar para pelayan memiliki pikiran yang terbuka atau tercerahkan. Hal ini penting bagi kita, baik kita adalah seorang aktivis maupun bukan.
Mengikuti pembekalan Kristiani adalah hal yang perlu. Dunia ini ibarat arena balap, gereja adalah bengkelnya, dan kita adalah mobil balap. Kita harus diperlengkapi dengan mesin yang mutakhir, ban anti selip, bahan bakar yang cukup, dan sebagainya, agar kita dapat bertarung dengan ketatnya pertandingan di dunia. Apa jadinya jika kita mau melayani Tuhan tetapi kita kurang bekal? Kita mudah diombang-ambing oleh dunia. Motivasi pelayanan kita mudah untuk diruntuhkan. Dasar teologis pelayanan kita mudah digeser oleh pemikiran-pemikiran dunia. Inilah pesan firman Tuhan yang pertama tentang pelayanan dan terang hidup, yaitu bahwa kita perlu membekali diri kita dengan cukup baik dengan program-program pembinaan gereja, agar kita beroleh pencerahan, dan dari pencerahan itu akan muncul karya-karya kreatif yang bisa menjadi berkat bagi dunia. Makna terang yang kedua bagi masyarakat Yahudi adalah keteladanan moral dan spiritual. Jadi maksudnya adalah bahwa orang yang terang adalah orang yang mampu menjadi teladan atau contoh hidup yang baik dan benar. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Allah menganugerahkan mereka 10 hukum Tuhan di Gunung Sinai untuk menjadikan mereka bangsa yang bermoral, dalam pengertian memiliki kualitas relasi yang baik dengan sesamanya, dan menjadikan mereka bangsa yang spiritual, dalam pengertian bangsa yang memiliki relasi baik dengan Sang Pencipta. Saat mereka bisa menerapkan hukum-hukum itu, mereka bisa menjadi role model bagi bangsa-bangsa lain. Tugas menjadi terang itu terus berlanjut sampai hari ini. Kita adalah keturunan. Kita adalah kelanjutan umat Allah di masa lalu. Hanya saja kita tidak lagi dipandu oleh 10 hukum, melainkan dipandu oleh Yesus sebagai penggenap hukum Taurat. Jika kita disebut sebagai terang, maka pelayanan yang kita kerjakan mesti menjadi teladan atau contoh pelayanan yang benar bagi sesama kita. Seorang pelayan teladan adalah mereka yang tetap melayani sepenuh hati dan memberikan yang terbaik sekalipun tersakiti atau suasananya kurang damai sejahtera. Seorang pelayan teladan adalah mereka yang berkata jujur sekalipun risikonya besar. Seorang pelayan teladan adalah mereka yang berbesar hati mengakui kesalahan dan meminta maaf. Perlu kita akui bahwa tidak ada pelayan Tuhan yang sempurna. Tetapi setidaknya kita bisa mencoba menjadi pelayan Tuhan sebaik yang kita bisa. Sebisa mungkin mencapai apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang pelayanan. Saudara terkasih, inilah 2 pesan firman Tuhan hari ini kepada kita tentang pelayanan dan terang. Pertama, marilah kita menjadi pelayan-pelayan yang membuka diri untuk diperlengkapi, sehingga kita memperoleh pencerahan yang akan memicu daya kreativitas kita, sehingga kehadiran kita sebagai pelayan Tuhan di dunia ini benar-benar menjadi berkat. Kedua, marilah kita menjadi pelayan Tuhan yang patut diteladani, sehingga siapapun yang melihat dapat belajar dan memperoleh petunjuk bagaimanakah pelayanan yang dikehendaki Tuhan. Saudara terkasih, selamat menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang menerangi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan syukur untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Juga kesempatan bagi kami yang pada hari ini boleh diingatkan kembali oleh Tuhan, agar kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, ditempatkan oleh Tuhan untuk mengerjakan suatu pelayanan khusus, baik di gereja maupun di masyarakat, dapat menjadi terang dunia. Tolonglah kami Tuhan, agar kami membuka diri untuk dibekali oleh Tuhan di dalam gereja, baik melalui pembinaan-pembinaan, pemahaman Alkitab, persekutuan wilayah, maupun program-program pelayanan gereja lainnya. Biarkanlah pemahaman kami semakin dipertajam, agar ketika kami melayani Tuhan, kami tidak mudah diombang-ambing oleh kekuatan-kekuatan dunia yang bisa malah menyeret kami jauh dari Tuhan. Kau juga mengingatkan kami Tuhan, agar kami dapat menjadi teladan dalam setiap pelayanan kami. Jangan biarkan kami terjerumus di dalam dosa karena pelayanan yang kami kerjakan. Tapi sebaliknya, biarlah pelayanan bisa menjadi cara bagi kami untuk menunjukkan gaya hidup kekristenan yang benar,
yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menyadari kelemahan tubuh kami, kelemahan pikiran kami. Oleh karena itu kami memohon pimpinan dari-Mu Tuhan, agar di tengah segala kelemahan dan kekurangan kami itu, kami tidak terlena dan bahkan tidak menjadi contoh atau teladan bagi setiap orang. Tapi biarkanlah dengan segala keterbatasan kami tetap bisa menjadi teladan yang baik bagi mereka. Berkatilah setiap pekerjaan tangan kami Tuhan, agar senantiasa memuliakan nama Tuhan. Berkatilah langkah kaki kami, agar kami mengikuti langkah kaki Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan menyertai kami, agar segala sesuatu yang kami kerjakan menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemahaman Alkitab pada hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau akan mempertemukan kami kembali di lain waktu dan kesempatan. Biarlah kami dapat merasakan kehangatan yang sama dan bahkan melampauinya. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, pemahaman Alkitab pada hari ini telah usai. Sampai jumpa kembali di program pemahaman Alkitab Jemaat di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.